Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Dan kita baru saja mendengarkan bacaan dari Injil Markus, dari permulaan Injil Markus. Dan ini bacaan yang menurut saya sangat tepat. Kenapa? Karena kita juga baru memulai tahun liturgi B, ya, tahun liturgi B. Tahun liturgi B itu tahunnya siapa? Tahunnya Markus, ya, tahunnya Markus. Kalau tahun A, tahunnya siapa? Tahun Matius, betul. Kalau C, tahun depan Lukas, ya. Kalau D, nggak ada tahun D, ya. Oke, nggak ada, hanya sampai C, Bapak Ibu, ya. Jangan lupa itu, ya, hanya sampai C, nggak ada tahun D. Jadi bacaannya memang tepat. Di awal tahun liturgi B, tahun Markus, bacaannya berasal dari pembukaan atau permulaan Injil Markus. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, ada sesuatu yang unik. Ya, kenapa Injil ini, Injil Markus, dibuka bukan dengan kisah kelahiran Tuhan Yesus, tetapi dibuka dengan Yesus yang sudah dewasa. Lebih tepatnya dibuka oleh Yohanes Pembaptis yang sudah dewasa, yang membuka jalan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita perhatikan, Injil ada berapa, Bapak Ibu? Ada 4, ya. Dari keempat Injil ini hanya 2 Injil, ya, hanya 2 Injil yang menulis tentang kisah kelahiran Yesus. Ada yang tahu Injil apa ini dari 2? Yang benar nanti jawabannya dapat apa? Dapat pisang, betul sekali, ya. Oke, dari 4 Injil hanya 2 Injil yang memuat kisah kelahiran Yesus. Yang pasti bukan Markus. Jadi tinggal 3 pilihannya. Yang pertama apa? Matius. Yang kedua bukan, ya, dari Lukas, ya. Jadi yang memuat atau menulis tentang Injil, tentang kelahiran Yesus hanya 2, ya, Matius dan Lukas. Dan 2 Injil ini akan kita dengarkan nanti saat kita mendekati hari raya Natal, ya, hari raya Natal. Tapi sekarang kita Markus dulu, ya, Markus dulu. Dan saya ingin mengajak teman-teman sedikit fokus tentang Santo Markus dan Injilnya. Siapa sih Santo Markus dan bagaimana Injilnya ini ditulis dan unik. Biasanya Injil Markus ini tidak begitu populer, ya, dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain. Kok bisa, Romo? Kok bisa demikian? Karena Injil Markus ini bukan salah satu, tapi memang yang paling pendek di antara 4 Injil. Ada yang tahu berapa bab? Kalau bisa jawab, pisang lagi. Pak, berapa bab, Pak? Iya, betul sekali, Pak. 16 bab. Iya, 16 bab. Ini berbeda jauh dengan Matius.
Matius berapa bab? Ayo, ada yang tahu? 20, 28. Iya, 28 bab. Lukas berapa? 20, 24. Ya, 24. Jadi dari jumlah babnya aja kita sudah tahu perbedaan antara Markus dengan yang lain cukup jauh. Cukup jauh, ya. Oke, pertanyaan tambahan, ya. Kalau ada yang bisa, tidak hanya pisang, tapi pohon pisangnya saya kasih, ya. Dari keempat Injil yang paling panjang apa? Yang paling panjang. Ada yang mau jawab? Matius, Romo. Kok Matius? Kenapa? Ya kan babnya 28 bab, ya. Yang lain kan di bawah Matius, ya. Lukas 24, Yohanes 21, ya. Markus cuma 16. Pasti Matius karena paling banyak babnya, ya. Jawabannya salah, ya. Yang paling panjang itu Lukas, ya. Walaupun babnya hanya 24, tapi jumlah kata jauh lebih banyak dibandingkan yang lain. Wah, kok Romo tahu jumlah katanya? Iya, kemarin saya suruh frater-frater ngitung satu-satu jumlah katanya berapa, ya. Dan mereka menemukan sekitar 25.000 kata di Injil Matius. Jadi paling panjang, ya. Di Injil Lukas, mohon maaf. Jadi memang Lukas ini paling panjang di antara yang lain. Markus yang paling pendek. Dan banyak kisah di Injil Markus ini ada juga di Injil Matius dan di Injil Lukas. Sehingga orang yang sudah membaca Injil Matius merasa tidak perlu lagi membaca Injil Markus. Toh saya sudah baca kisah-kisah Injil Markus di Injil Matius atau Lukas. Ngapain saya ulang lagi? Iya. Makanya ada mentalitas seperti itu, makanya tidak mau baca Injil Markus. Tapi sebenarnya sangat disayangkan. Kenapa? Karena Injil Markus memiliki kekhasannya sendiri, memiliki keunikannya sendiri dan tekanannya sendiri, ya. Injil Markus ini adalah Injil yang fokusnya pada action, ya. Bahasa Inggrisnya action oriented, ya. Berorientasi pada tindakan, pada aksi Yesus, ya. Injil dimulai dengan Yohanes Pembaptis yang adalah man of action, ya. Dan juga menampilkan Yesus sebagai yang selalu aktif, proaktif. Makanya di Injil Markus tidak begitu banyak tentang ajaran Yesus. Berbeda dengan Matius. Di Matius Yesus banyak mengajar dan ajarannya ditulis dengan lengkap. Sangat terkenal tentunya Matius 5-7. Apa itu, Romo? Ya, orang Katolik kalau ditanya ya kitab suci bingung, ya. Matius 5-7 apa? Tentang khotbah di bukit atau di gunung, ya. Dan di sini Yesus mengajar banyak hal, ya. Mengajar sabda bahagia, mengajar doa Bapa kami, mengajar tentang kasihlah musuhmu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada kumpulan ajarannya. Tapi di Injil Markus ini tidak banyak ditemui. Karena Markus ingin menunjukkan Yesus sebagai seorang yang action driven, ya, seorang yang penuh dengan aksi. Makanya Yesus digambarkan sebagai seorang yang sibuk melayani, sibuk menyembuhkan, ya, sibuk mengusir setan, sibuk banyak mengajar, memilih murid dan mengajar murid, mengutus murid, dan bepergian dari satu kota ke kota lain. Dan memang Injil Matius ini sangat cepat. Kalau teman-teman coba baca Injil Matius, cukup dalam 1 jam bisa sudah selesai Injil Matius, bahkan kurang. Dan di dalam Injil Matius sangat sering ditemukan kata kemudian atau lalu. Yesus menyembuhkan orang A, kemudian dia pergi ke kota B, kemudian dia mengajar di kota C, kemudian dan kemudian. Sangat cepat, ya, sangat cepat. Ini menjadi kekhasan dari Injil Markus yang pacingnya sangat cepat, langsung to the point, ya. Ini kekhasan Injil dari Markus. Walaupun cepat, tapi jangan salah, ya. Markus juga sering memberi detail yang kadang-kadang tidak ada di Injil-Injil lain, ya, di Injil-Injil lain. Sebagai contoh,
hari ini tentang Yohanes Pembaptis. Ada beberapa detail tentang Yohanes Pembaptis yang tidak muncul di Injil-Injil lain. Bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah yang memenuhi nubuat Yesaya. Ini salah satu kekhasan dari Markus. Lebih detail kadang-kadang ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya tentang Injil Markus. Tahu nggak lambang tradisional dari Injil Markus apa? Ini gampang ya. Injilnya apa? Oke, saya kasih pilihan deh ya. Pilihan pertama ya, lambang dari Injil Markus adalah A ya, kuda. Ya. Ada yang mukanya kayak kuda di sini? Ya, nggak ada ya. B, kodok ya. Ada yang suka makan kodok? Ya. Atau C, singa. Jawabannya apa? Singa. Iya, gampang sekali ya. Pilihannya juga gampang. Kenapa singa, Romo? Kenapa nggak kuda, nggak kodok ya, nggak katak ya? Kenapa singa? Karena karakter dari Injil Markus memang seperti singa. Ya, singa itu seperti apa sih, Romo? Singa itu seorang ya binatang yang kuat dan sangat luar biasa dalam mengejar mangsanya, dalam menghancurkan mangsanya. Jadi memang Markus ini seperti itu. Dia tidak basa-basi, langsung to the point dan menghajar ya, langsung ke targetnya. Ya, menyatakan targetnya. Ini Markus. Dan karena juga Markus dimulai dengan Yohanes yang mewartakan pertobatan tanpa rasa takut, seperti seekor singa. Ya, ini lambang yang digunakan oleh Markus ya. Markus. Tahu nggak lambang dari keempat Injil yang lain? Iya. Injil Matius lambangnya apa, Bapak Ibu? Lambangnya manusia. Ya. Manusia bersayap. Kalau Lukas, lambangnya adalah lembu ya, atau sapi ya, lembu ya. Lembu. Dan terakhir Yohanes lambangnya apa? Lambangnya adalah elang ya, burung elang ya. Kenapa lambangnya kok seperti ini ya? Bisa saksikan di Bible study-nya Romo Bayu ya. Nanti silahkan ikut Bible study-nya Romo Bayu. Oke, sedikit cerita tentang Yohanes, tentang Markus, Siapa sih sebenarnya Markus ini? Kalau kita perhatikan, Markus ini bukan 12 rasul. Ya, kalau teman-teman perhatikan nama-nama dari 12 rasul tidak ada Markus. Lalu siapa sih Markus ini? Identitas Markus bisa kita temukan di Kisah Para Rasul. Ya. Nama lengkapnya adalah Yohanes Markus. Ya, Yohanes Markus, dia memiliki rumah di Yerusalem dan kemudian dia menjadi rekan kerja dari Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misionaris mereka yang pertama. Tetapi sayang dalam perjalanan ini Markus kemudian meninggalkan Paulus dan Barnabas. Ya, mungkin dia merasa tidak kuat, merasa kurang yakin dengan tugasnya, akhirnya dia kembali meninggalkan Paulus. Dan pada waktu perjalanan berikutnya, Barnabas ini pengen mengajak Markus lagi dalam perjalanan mereka. Tetapi Paulus tidak mau ya. Paulus merasa Markus ini sudah tidak layak untuk misi ya. Maka akhirnya Paulus dan Barnabas bertengkar. Dan bertengkar mereka pun akhirnya pisah jalan ya, pisah jalan. Paulus pergi sendiri, Barnabas dengan Markus pergi sendiri. Ya. Tapi nggak apa-apa, kenapa? Karena pada akhirnya Paulus dan Markus ini akhirnya berdamai ya. Mereka akhirnya bisa ketemu lagi dan berdamai. Kemudian cerita selanjutnya, Markus ini menjadi salah satu murid ya, murid dan juga asisten dari Santo Petrus waktu dia di kota Roma. Ya, waktu di kota Roma. Dan menurut tradisi dikatakan bahwa Markus ini yang menjadi penterjemah. Ya, penterjemah atau pentafsir dari Santo Petrus waktu dia mengajar di Roma. Dan kemudian dia mengumpulkan ajaran-ajaran dari Santo Petrus tentang Yesus dan dia tulis. Nah, dan dia kumpulkan sehingga itu menjadi Injil. Ya, menjadi Injil, Injil Markus. Dan otoritasnya siapa? Otoritasnya tidak lain adalah Petrus sendiri.
Ini kenapa walaupun Markus bukan saksi mata, bukan 12 rasul, Injilnya bisa menjadi bagian dari kitab suci kita. Ya, kenapa? Karena dia otoritasnya adalah Santo Petrus sendiri. Ya, ini Santo Petrus ini. Ini cerita singkat tentang si Markus. Kisahnya unik. Ya. Lalu Romo, apa yang bisa kita dapatkan ya dari Santo Markus dan Injilnya secara khusus di masa Advent ini? Apa yang bisa kita pelajari dari Santo Markus? Jawaban saya cukup sederhana. Ya, Markus memberi kita teladan bahwa kita bisa melayani Yesus dengan kepribadian kita yang unik. Kenapa? Waktu Markus menulis Injilnya, dia tidak perlu mengikuti gayanya Yohanes. Dia tetap menulis tentang Yesus, tapi menggunakan kepribadiannya yang unik. Begitu juga contoh lain Lukas. Lukas waktu dia nulis Injilnya, betul menurut tradisi dia minjem bahan dari Markus, tapi bukan berarti menjiplak, bukan berarti dalam bahasa anak muda sekarang copy paste atau plagiat, bukan. Dia pinjam, dia baca, dan dia olah lagi dan memasukkan karakternya sendiri. Dari sini kita bisa melihat dari Markus dan juga pengarang Injil yang lain bahwa dalam melayani Tuhan Yesus, dalam mengasihi Tuhan Yesus, kita dapat mengasihi dengan kepribadian kita masing-masing. Kita tidak perlu untuk menjadi orang lain untuk melayani Yesus. Ya, tidak perlu untuk berubah menjadi orang lain. Kalau enggak ya nanti jadinya imitasi, imitasi. Frater-frater di sini suka beli barang ya. Barangnya barang KW ya. Tahu KW kan? Ya, KW itu apa? Ada yang tahu kepanjangan dari kualitas. Ya, pada artinya sih barang berkualitas tapi bukan original ya. Jadi jadi KW ya kalau hanya mengikuti dan menjadi seperti orang lain, tidak orisinil. Padahal kita diciptakan Tuhan sebagai manusia-manusia yang orisinil. Manusia yang unik, memiliki kekhasan masing-masing. Ya, kita boleh meneladani, boleh mencontoh orang-orang baik di sekitar kita. Boleh mempelajari dan mengamati teladan-teladan para kudus, boleh, silahkan. Tetapi bukan berarti kita kehilangan jati diri kita. Kita tidak perlu menjadi orang lain untuk melayani Yesus. Dan bahkan kalau kita menjadi orang lain, kita pun akan kehilangan otentisitas kita, originalitas kita. Mungkin sedikit contoh ya, sedikit sharing. Awal-awal saya di Redemptor Mundi itu waktu saya preaching, waktu saya homily, itu kebanyakan saya mengikuti ya gayanya Romo Adrian ya. Romo Adrian kan ya pengkhotbah yang luar biasa ya. Jadi saya mengikuti tekniknya, mengikuti polanya, gayanya. Dan salah satu yang khas dari Romo Adrian adalah, tahu nggak? Ya, tekniknya adalah the power of 3 ya. 3 poin utama. Perhatikan deh. Ya, homilnya Romo Adrian biasanya 3 poin. Awalnya saya mengikuti itu ya, pola 3 poin. Tapi kemudian saya melihat kok kayaknya kurang mantep ya buat saya sendiri. Dan saya pun terus mengembangkan ya homili saya. Saya menemukan gaya baru ya. Gaya baru saya apa? Gaya baru saya ada yang tahu? Gaya baru saya adalah 4-4-2 ya, kayak sepak bola ya. Enggak ya. Kita diperhatikan bahwa simple dan mencoba menjadi kreatif ya. Setiap dari kita dipanggil untuk melayani dan mencintai Tuhan dengan karakter, dengan talenta, dengan bakat karunia kita masing-masing. Dan ini penting agar kita pelayanan pun semakin semangat, semakin orisinil ya. Ada seorang ibu ya dan juga teman pernah sharing ke saya, Romo, saya kok nggak bisa bahasa roh ya. Padahal teman-teman di komunitas saya semuanya bisa bahasa roh. Loh,
Memang kenapa ibu? Ya saya merasa minder aja Romo, gak bisa bahasa roh ya. Terus ibu ngapain? Ya waktu saya dengar teman saya mulai berbahasa roh ya saya seolah-olah berbahasa roh Romo ya. Toh dia juga gak tahu saya ngomong apa ya. Lalu saya bilang, Bu itu namanya penipuan ya. Kalau gak bisa bahasa roh ya gak apa-apa ya. Itu karunia dan gak semua orang dikasih bahasa roh. Kalau gak punya ya gak apa-apa. Kalau punya ya puji Tuhan. Daripada imitasi malah berdosa, tiruan dia. Penipuan dia. Kita semua punya karunia masing-masing. Kita semua punya talenta, bakat dan kepribadian masing-masing. Dan inilah yang ditanamkan Tuhan untuk kita melayani Tuhan. Tapi yang pasti jangan lupa bahwa karunia, talenta dan kepribadian ini untuk melayani Tuhan, untuk mencintai Tuhan. Jangan sampai kita punya talenta untuk menyembuhkan, ya menyembuhkan orang lain, tetapi malah pasang tarif, ya, malah memperkaya diri sendiri. Ada yang punya talenta untuk pewartaan, tapi akhirnya hanya untuk mencari popularitas diri sendiri. Gak ada gunanya talenta, bakat, karunia kalau tidak digunakan untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dan membangun gerejanya. Inilah yang diajarkan Markus dan juga para penginjil yang lain. Kita mencari, ya, kita melayani Tuhan dengan kepribadian kita yang unik, dengan talenta dan karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Dan di saat kita dapat melayani Tuhan dengan diri kita sendiri yang seutuhnya, kita pun melayani dengan sebaik dan mengasihi Tuhan secara otentik.